Siap ya. Baik, di surat Al-Mujadilah ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, karena ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, dan kedua, karena keilmuannya. Halo. Ada dua hal yang membuat kita mulia, apa? Satu, keimanan dan ketakwaan di kita. Yang kedua apa? Keilmuan kita. Ya. Jadi dua hal inilah yang insya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, Allah sudah menjanjikan, ya, bahwa dalam Al-Quran diingatkan jannatun na'im yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim yadkhuluna malaikatu min kulli babi salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jadi Allah sudah menjanjikan nih anak-anakku bahwa Allah akan memasukkan, ya, orang-orang yang soleh, baik dari bapak-bapak mereka, baik dari istri-istri mereka maupun anak-anak mereka. Kalau didengarkan, kalau dulu nih main tiktokan dulu, tantangannya nggak balik lagi. Jadi Allah sudah menjanjikan bahwa bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka itu orang-orang yang soleh, ya. Dan lalu mereka bersabar dalam kesolehannya dalam kehidupan dunia ini, itu akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Nah, ke dalam surga ini juga masuk para malaikat. Lalu para malaikat pun kemudian mendoakan kita, salamun alaikum bima sabartum, ya, keselamatan, keberkahan bagi kalian yang Allah masukkan ke dalam surga Jannatun Na'im ini. Panik ma'ubadan, dan itu tempat kembali yang paling baik. Anak-anakku, kalau di dunia ini kalau kita pengen apa-apa harus kerja, betul? Betul. Karena itu pun belum tentu dapat. Tapi kalau di surga, insya Allah segala apa yang kita inginkan Allah akan berikan. Ya, betul kan nih? Betul ya, yakin ya. Baik, itu yang pertama. Bapak nggak bahas panjang lebar di situ. Tapi yang kedua, yaitu kemuliaan kita ditentukan oleh keilmuan kita. Tentu baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Rasulullah dalam salah satu hadisnya mengingatkan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban, wala takun khabisan fatahlik. Di kata baginda Rasulullah, jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau belum bisa menjadi orang yang berilmu, maka jadilah kalian orang yang belajar ilmu. Kalau belum bisa juga, maka jadilah kalian orang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau belum bisa juga, maka jadilah kalian menjadi orang yang mencintai ilmu. Maka jangan menjadi orang yang kelima. Berilmu enggak alias bodoh, belajar ilmu juga enggak mau karena malas, ya. Mendengar ilmu juga enggak mau karena mungkin bosan. Mencintai ilmu juga enggak mau, maka kata baginda Rasulullah, fatahlik. Apa fatahlik? Binasa. Halo?
Kalau antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu, beda nggak? Beda. Penghargaan masyarakat juga beda nggak? Halo? Beda nggak? Beda. Kalau orang yang berilmu itu banyak didatangin orang apa enggak? Banyak dimintai pendapatnya apa enggak? Kalau orang bodoh kira-kira diapain? Dicuekin. Jangan hanya dia, tambah ruwet. Ya. Jadi kata baginda Rasulullah, kalau kita ingin mulia maka jadilah kita orang yang berilmu. Ya. Nah, ada satu nasihat nih dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya, kalau kita tidak bersabar dalam kesusahan ketika menuntut ilmu,